agak bermasalah. Oke, sambil ini ya, apa namanya, menunggu laptop saya benar, mungkin teman-teman ada yang langsung download aja soalnya, lalu sambil dilihat-lihat. Oke, sambil dilihat ya sama teman-teman ya, soal nomor 1 kira-kira apa dulu yang dikerjakan, nanti saya siapkan dulu. Karena tadi agak bermasalah. Oke, sudah terlihat ya. Nah, jadi di sini sebentar. Oke, sambil menunggu ini ya, saya kurang tahu nih kenapa laptop saya. Jadi di situ ada bisa dikatakan 2 bangun ya. Lalu, nah, oke. Jadi di sini ada apa? Yang diketahuinya sudut C-nya, ya kan? Sudut C-nya di sini dia kongruen sama 1 di sini. Oke, terus habis itu yang si D juga kongruen dengan 2. Oke, lalu satunya lagi adalah si apa ini, tanda apa ini, BA, terus garis yang di atas namanya apa, garis, ruas garis, atau sinar garis? Sinar garis. Ya, sinar garis BA bisektor dengan sudut EBF. Nah, berarti yang harus teman-teman apa namanya perhatikan ketika sinar suatu garis bisektor terhadap sudut, itu implikasinya apa? Lihat mulai dari di definisi, di postulat, atau di dalil. Nah, lalu diarahkan nih untuk kita buktikan kalau sudut C itu kongruen dengan sudut D. Oke. Mungkin bisa dilihat beberapa definisi, postulat, sama dalil yang sudah dipelajari kemarin. Lalu dimulai dari apa pertamanya? Tahu Ibu. Siapa yang mau menjawab tadi? Muhiban ya? Iya Bu. Oke, gimana? Itu pertama-tama sudut C kongruen dengan sudut 1 itu diketahui. Terus sudut D kongruen dengan sudut 2 diketahui.
Oke. Implikasi dari sinar garis BA bisektor sudut EBF itu apa? Jadi gini kan ya, pertama, siapa namanya, sudut C, kongruen dengan sudut 1, gitu ya. Lalu yang kedua, ini diketahui, gitu kan. Lalu yang kedua, sudut D, kongruen nih, dengan sudut 2. Ini juga diketahui. Nah, yang ketiga, BA bisektor EBF, sinar BA. Kalau misalkan ada sinar BA bisektor EBF, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Satu kongruen dengan sudut 2 ya, Bu? Sudut 1 kongruen dengan sudut 2, betul. Apa alasannya? Alasannya definisi, Bu. Definisi berapa itu? Saya lupa, cuman definisi bisektor sudut, Bu. Iya. Kalau teman-teman bisa dibuka-buka lagi ya catatannya, itu kalau nggak salah definisi 14A. Coba dibuka lagi catatannya definisi 14A. Teman-teman kan dapat ini ya, apa slide presentasi ya dari Budi ya kan, atau dari saya yang part saya, bisa dilihat definisi 14A. Ya, Syifa. Definisi 14A apa sih bunyinya? Yang bisektor sudut adalah sinar yang pangkalnya adalah titik sudut tersebut dan dengan sisi-sisi sudut tersebut membentuk dan sudut yang sama ukuran. Oke, setelah itu ada nggak yang menyatakan dua sudut itu kongruen? Ada nggak implikasi dari ketika sinar sinar sudut bisektor dari suatu sinar garis bisektor dari suatu sudut, berarti dua ada yang menemukan Pakai lawan definisi 16. lawan definisi 16 itu definisi 16 itu ininya apa? Isinya Tentang sudut yang kongruen adalah sudut yang sama ukurannya. Kan tadi di definisi 14 kan kita dapetin si 1 sama 2 itu sudutnya sama besar ya. ada nggak yang sudut yang sinar ruas garis itu bisa ke suatu sudut, maka dua sudut itu kongruen? Ada nggak definisi? Teman-teman mungkin bisa lihat definisi 16A. Bisektor ruas garis adalah garis yang memisahkan
memecahkan ruas garis menjadi dua ruas garis yang kongruen. Ya kan? Sudah dapat? Wow. Bentar ya. Nah, ini kan si apa namanya BA-nya disekor dengan EBR. Jadi kita bisa nih kasih statement kalau apa? Kalau si sudut 1 itu kongruen dengan sudut 2. Ya kan? Itu menurut definisi 16A. Nah, karena sudut C kongruen dengan sudut 1, sudut D kongruen dengan sudut 2, terus sudut 1 kongruen dengan sudut 2, implikasi ini ya. Makanya kita bisa mendapatkan kesimpulan sudut C kongruen dengan sudut D. Karena apa tuh alasannya? Supaya cepat, teman-teman coba buka dalil 4. Ada yang bisa bacakan dalil 4? Isinya apa? Jika dua Dalil sudut 4 ya. kongruen, Oke, Ramzi nggak apa-apa. jika dua sudut kongruen dengan dua sudut yang kongruen, maka dua sudut tersebut juga kongruen. Gitu ya, Bu? Oke, iya. Jadi kebayang nggak? Jadi yang pertama itu jadi yang pertama itu yang diketahui tadi ya, apa namanya, si sudut C kongruen dengan sudut 1 itu yang pertama alasannya diketahui. Lalu yang kedua sudut D kongruen dengan sudut 2 itu diketahui, ya kan? Lalu habis itu yang diketahuinya kita sinar garis BA bisektor dengan sudut EBF itu diketahui. Nah, nanti yang keempatnya sudut 1 kongruen dengan sudut 2 definisi 16A. Yang kelimanya sudut C kongruen dengan sudut D dalil 4. Jadi terbukti gitu. Bayang? Apa ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas berarti ya. Oke, kalau memang cukup jelas, teman-teman bisa dilanjut nomor 2 dan 3 yang difoto dengan soal-soal yang di PPT. Apa namanya? Coba dikerjakan mungkin sekitar berapa menit? 20 menit kali ya, saya kasih waktu. Nanti mohon ada yang share screen hasil kerjaannya. Silakan. Sambil saya mungkin akan cari ruangan yang agak kedap ya. Ibu maaf untuk foto soalnya yang mana ya Bu? Yang nomor 2 dan Sudah terkirim belum yang di ini apa namanya di chat room? Saya ngirim 2 foto.
kirim 2 foto sama 1 slide presentasi, slide PPT. Ada di chat room? Belum ada, Ibu. Oh, belum ada ya? Iya, Ibu, belum. Tapi kalau yang slide presentasinya udah ada. Belum juga, Ibu, di chat di room chat cuman ada absensi aja, Ibu. Astaga. Oke. Ternyata belum saya klik. Sorry. Nih ya. Bentar loading. Oke. Itu ya. Iya, sudah. Terima kasih.
Ibu, mohon maaf, saya mau tanya. Iya, kenapa? Ini ngerjainnya pakai bukti 2 kolom atau yang masih kayak kemarin yang cuma yang Iya, gitu bukti atau? 2 kolom. Oh, oke, baik Ibu. Kalau kalau yang pertama kan kita cuma menyimpulkan dari yang diketahui, sedangkan kan kita sekarang sudah membuktikan. Nah, makanya kemarin waktu terakhir kita ketemu ya, itu sebenarnya poin dari mata kuliah ini adalah ini yang sedang kalian kerjakan. Jadi kita mau membuktikan suatu pernyataan dari apa yang diketahui, ya. Jadi sudah selanjutnya itu pakai bukti 2 kolom, ya. Ah, iya, baik Bu. Terima kasih. Maaf Ibu, Iya, saya mau bagaimana? coba saya mau coba presentasi nomor 2 Bu. Oke, silakan share screen ya. Oke, sebentar ya Bu. Oke.
Kira-kira nomor 3 ada yang mau share? Nomor 2 kan Ranzi. Sebentar Ibu, saya bantu. Oke. Hamzi, gimana? Ya Ibu, sebentar lagi minta tolong share screen. Baik, saya izin menjelaskan ya Bu. Jadi di soal itu diketahui garis BC tegak lurus dengan garis AB dan sudut C komplement dengan sudut 1. Di sini disuruh membuktikan sudut C itu kongruen dengan sudut 2. Agar sini kita bisa memakai bukti 2 kolom. Untuk pernyataan yang pertama ada garis BC tegak lurus dengan garis AB. Untuk alasannya itu diketahui. Lalu untuk pernyataan kedua bisa kita simpulkan sudut ABC itu sudut siku-siku. Karena alasannya itu kita bisa dapat dari definisi 13 yang bunyinya itu dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Selanjutnya dari pernyataan yang kedua dapat kita simpulkan juga sudut 1 komplement dengan sudut 2. Di mana alasannya itu lawan definisi 11A. Bunyinya itu dua sudut yang berkomplement adalah dua sudut yang jumlah ukurannya itu sudut siku-siku. Selanjutnya di sini pernyataan yang keempat kita dapat tuliskan sudut C itu komplement dengan sudut 1 yang dimana alasannya itu diketahui. Maka dapat kita simpulkan lagi karena sudut 1 ini sama-sama sudut C dan sudut 2 sama-sama berkomplement dengan sudut 1, maka didapat untuk pernyataan yang kelima itu sudut C kongruen dengan sudut 2. Untuk alasannya itu ada dalil 6 yang bunyinya itu jika dua sudut berkomplement dengan dua sudut yang sama, maka dua sudut tersebut kongruen. Sekian Bu. Terima kasih. Apa namanya? Kalau definisi 11 bunyinya apa ya? 11. Definisi 11. Bukan yang 11A ya, 11. Dua sudut berkomplement adalah dua sudut yang jumlah ukurannya 90. Ya kan? Iya. Nah, di sini nomor 3 itu kan sudut 1 komplement sudut 2, ya kan? Itu sebenarnya lebih masuk ke alasannya definisi 11. Karena sebelumnya di poin 2 kita udah tahu nih si ABC sudutnya siku-siku. Ya kan? Yeah. Nah, kalau misalkan ABC sudut siku-siku, sebenarnya kalau misalkan teman-teman di sini mau menambahkan berarti ABC ukurannya 90 derajat. Itu ada kan ininya, apa namanya definisinya. Nah, setelah itu barulah masuk ke sudut 1 komplement sudut 2. Alasannya apa? Definisi 11. Karena dua sudut berkomplement adalah dua sudut yang jumlah ukurannya 90. Gitu ya. Oke, baik Bu. Kalau yang 11A, dia kasih statement dulu nih. Dua sudut berkomplement adalah dua sudut yang
jumlah ukurannya adalah ukuran sudut siku-siku. Kita lihat ya. Berarti kalau misalkan mungkin teman-teman sambil lihat contohnya ya. Di situ kan ceritanya ada sudut ABC, sudut siku-siku. Lalu ukurannya 90 gitu ya. Lalu jumlahnya nanti jumlah kedua sudut yang membentuk sudut siku-siku itu hasilnya 90 gitu kan. Kira-kira apa yang menjadi pembeda ketika kita ngasih statement sudut 1 komplement sudut 2, terus alasannya lawan definisi 11A atau alasannya adalah definisi 11. Kira-kira yang mana yang lebih masuk akal? Atau yang mana yang paling sesuai? Gimana? Ada yang punya pendapat lain? Jadi menurut teman-teman ketika kita ngasih statement nomor 3 lebih relate ke lawan definisi 11A atau definisi 11 definisi 11 aja. Kalau menurut Ramzi gimana? Kalau menurut saya ya lebih ini ke lawan definisi gak sih Bu? Karena apa ya, pengertian komplemennya ini ada diperoleh di kesimpulan gitu Bu, bukan dari diketahui. Oke, itu ya. Jadi jangan sampai ketika saya bilang kan ada definisi 11 terus mulai goyah. Oke, gitu ya, bener ya. Jadi kita lihat nih, si sudut ABC-nya sudut siku-siku, ya kan? Nah, kita mulailah dari situ. Kenapa nggak menggunakan definisi 11? Kita gunakan apa definisi, postulat, atau dalil yang memang paling terbaru, ya. Dan yang paling sesuai, walaupun definisi 11 bisa langsung kita kasih statement ya. Kalau misalnya jumlah ukurannya 90 berarti dia sudah siku-siku, tapi kan ada definisi terbaru yang paling relate sama alasan untuk yang poin ketiga. Jadi karena poin keduanya sudah langsung sudah siku-siku, ngapain kita ubah ke ukuran 90, ya kan? Jadi langsung nih bisa pakai definisi 11A. Oke. Jadi nanti ini ya apa namanya pernyataan 4 betul diketahui. Lalu kita menggunakan dalil berapa itu ya? Dalil 6 Dalil Bu. dalil 6 apa dalil dalil 6. Jika dua sudut saling berkomplement dengan sudut yang sama, maka dua sudut tersebut kongruen. Oh, saya salah tulis itu Bu. Dengan sudut yang sama seharusnya, bukan dengan dua sudut yang sama. Apa bedanya dengan dalil 4?
Kalau dalil 4 itu kan terdapat 4 sudut ya Bu, di mana dua sudut yang berpasangannya itu saling berkomplement dan ada salah satu dari mereka itu satu sama lainnya kongruen gitu Bu. Oke, benar ya. Kalau misalkan sama-sama komplemennya di sudut yang sama, itu kan poin ketiga sudut satu komplemen dengan sudut dua. Lalu poin keempat sudut C komplemen dengan sudut satu. Nah, di situ kan ada yang sama nih, sudut satu dan sudut satu, ya kan? Berarti kita bisa langsung menggunakan dalil 6. Bisa nggak Bu pakai dalil 4? Bisa. Nanti selanjutnya harus di statement dulu sudut satu kongruen dengan sudut satu. Alasannya adalah postulat. Postulat sudut ya. Baru nanti ke poin kelima, sudut C kongruen dengan sudut 2. Tapi kan jadinya lebih banyak karena ada dalil yang bisa mengakomodir pernyataan-pernyataan sebelumnya, bisa langsung digunakan dalil 6. Gitu ya teman-teman ya. Oke Ramzi, terima kasih. Benar ya yang Ramzi. Terbukti bisa stop share. Lalu nanti nomor 3 siapa? Nomor 3. Tadi Adinda ya? Atau yang lain? Kira-kira siapa yang mau share kerjaan yang nomor 3? Ada yang mau share? Nomor 3. Ini nomor 3 ya. Katanya ruas garis si DB. DB yang ini. Oke. Dia kongruen nih sama BF. Lalu CE ini dia kongruen sama CF ini. Dan F adalah titik tengah BC. Nah, kalau F titik tengah BC, apa implikasinya? Apa kesimpulannya? Nah, terus kalian diminta untuk membuktikan kalau DB si sini dia kongruen dengan ruas garis EC. Oke. Gimana? Halo?
Bagaimana? Merasa kesulitan? Apakah Isi, ada Bu. orang? Oke. Oh iya, Un- silakan. Siapa itu? Untuk nomor 4 itu menggunakan dalil jika ruas garis kongruen dengan dua ruas garis kongruen maka ruas garis itu kongruen, bukan sih, Bu? Nomor 4. Nomor 3 maksudnya? Iya, iya, iya. Oke. Ya, ditampilkan aja dulu, Tara Kak. Sebentar, Bu. Saya laptopnya lagi error ya. Itu. Saya sekarang menggunakan HP saya. Oke. Atau kirim ke Dinda, terus Dinda yang share juga nggak apa-apa. Saya kirim ke chat aja kali ya, Bu. Oh ya, silakan. Ya, silakan ditampilkan. Siapa yang akan menampilkan? Maaf Taraka, boleh dikirimin lagi. Bisa dirotet nggak ya? Coba saya kirim ulang aja, tapi saya rotet ya, Bu. Oke. Ya, silakan Tara Kak. Iya, kan diketahui bahwa itu ruas garis DB kongruen ruas garis BF dan ruas garis CF apa tuh namanya kongruen ruas garis, saya tulis apa tuh ya? Itu sebentar, saya tulis apa ya? Saya lupa. Bentar. Oh iya, CE itu CF, CE itu kongruen CF. Pertama saya tulis dulu pernyataannya, itu diketahui nomor 1 dan nomor 2, terus F itu titik tengah F titik tengah dari ruas garis BC juga diketahui, dan nomor apa tuh 4 saya menggunakan definisi titik tengah adalah titik yang membagi ruas garis menjadi dua ruas garis yang kongruen.
Itu terus selanjutnya saya lupa nulis nomor 5 di situ DB kongruen EC menggunakan dalil jika ruas garis kongruen dengan dua ruas garis kongruen maka ruas garis itu kongruen. Di mana DB kongruen BF, EC kongruen CF, dan BF kongruen CF. Maka DB kongruen EC. Oke, benar ya. Mungkin nanti pernyataan yang 2 jangan lupa ruas garisnya. Karena di situ CF aja, tapi kita nggak tahu itu CF itu apa, ruas garis Iya. kah, sinar Iya garis Bu, gitu ya. saya lupa nulis itunya Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi gitu ya. Semuanya udah sesuai ya. Jadi bermula dari si F titik tengah, si ruas garis BC gitu ya. Apa kesimpulan yang didapat? Ternyata kesimpulannya adalah ruas garis BF kongruen dengan ruas garis FC. Definisinya bisa dilihat teman-teman. Nah, benar ya, definisinya langsung ke yang kongruen. Sebenarnya sebelum definisi ini ada berupa definisi ukurannya sama gitu kan. Tapi kan kita mau mengarah ke kongruen. Jadi langsung aja cari definisi dalil atau postulat yang menyatakan kongruen. Oke. Ini betul ya yang Taraka. Ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup jelas ya. Oke, terima kasih Taraka. Baik, sama-sama Bu. Oke, soal nomor 1 sampai 3 sudah. Berarti kita langsung ke soal yang ada di PPT latihan soal. Siapa yang mau mengerjakan soal nomor 1 yang di PPT? Teman-teman nggak usah terkecoh, misalnya dilihat tampilannya agak-agak baru gitu ya. Ada segitiga, lalu ada garis-garis tertentu, tapi mulai dari yang diketahui. Ini ya. Jadi si sudut ABE, ini ya, ABE, dia sudut siku-siku, lalu ada garis DB tegak lurus dengan BC. Nah, yang memiliki makna selanjutnya kan pernyataan yang kedua ini. Diarahkan kemana tuh? Kalau misalkan ada dua garis tegak lurus, apa implikasinya? Atau apa kesimpulan yang bisa kita buat? Lalu kita mau ngebuktiin nih, kalau si sudut ABD, berarti ini ya, ABD, itu dia kongruen dengan CBE. CBE. Kita mau membuktikan ini, sudut ini, kongruen dengan sudut ini. Tapi sebelumnya, si sudut ABE ini, kita tahu dia berapa, gitu ya, sudut siku-siku, lalu si DB tegak lurus dengan BC, si garis DB tegak lurus dengan garis BC, itu apa? DB tegak lurus dengan BC. Nah, siapa yang mau jawab? Saya kayaknya mau coba deh, Bu. Oke, silakan. Dipanggilnya, oke, tadi yang nomor 3 siapa ya? Yang jawab, Taraka ya? Iya Bu, saya Taraka Bu. Oke, silakan Bentar, nomor 1. Iya, Bu. Nur Hidayat ya?
Oke, saya stop share dulu berarti ya. Izin mencoba present, Bu. Silakan. Ini Bu untuk nomor 1. Aduh, kepotong atasnya. Sebelumnya, maaf banget Bu nanti kalau disclaimer kalau misal ini salah, karena sejujurnya saya masih sangat bingung dalam menentukan bagaimana penerapannya, pakai postulat kah atau pakai dalil dan sebagainya gitu Bu. Tapi sini saya coba presentasi biar siapa tahu benar salahnya bisa dikoreksi sama Ibu. Jadi di pernyataan nomor 1 itu kan kita dapat dari sudut ABE itu kan sudut siku-siku itu diketahui dari dalam apa namanya dari soalnya gitu. Terus ada ruas garis garis DB dengan garis itu diketahui DB tegak lurus sama garis BC itu kita bisa pakai definisi yang dimana kalau ada kita dapat sudut DBC itu sudut siku-siku itu alasannya definisi yang dimana dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Itu di definisi berapa tadi ya? Ya, nggak apa-apa. Langsung aja juga nggak Oh, apa-apa. langsung aja, Bu. Nomor 4 itu ada sudut ABE, itu kongruen dengan sudut DBC. Itu alasannya dalil, karena jika dua sudut adalah sudut siku-siku, maka dua sudut tersebut dikatakan kongruen. Dan 5, sudut DBE sama sudut EDB, itu saya pakai postulat refleksi untuk sudut, sehingga dia bernilai kongruen gitu dari sudut DBE sama EDB-nya. Terus yang terakhir itu
sudut ADB, ABD, ABD deh benar. Sudut ABD itu kongruen dengan sudut CBE pakai postulat pengurangan untuk sudut, Bu. Kira-kira benar nggak, Bu? Atau ada yang salah, Bu? Postulat pengurangan sudut itu ada di postulat 6B. kita bukan postulat 6B. Jadi di situ ada statement ABE DBC ya. ABE DBC. Oke. Lalu DBE dengan EBC. DBC dia kongruen. Postulat refleksi. Sebentar, postulat refleksi itu postulat untuk Postulat refleksi itu yang sama ya, Bu ya? iya, Itu kan EBD, Bu. DBE sama EDB. DBE EBD. Iya nggak sih, Bu? Sama-sama ada di B iya, sudutnya. Terus baru yang terakhir saya pakai pengurangan untuk sudut, Bu. ABD dengan CBE pengurangan sudut karena si ABE dikurang DBE gitu ya. Lalu si DBC dikurang dengan EBD. Oke. Postulat pengurangan sudut ada di postulat 6B, Bu. 6B. Oke. Kalau di sini ada POR. Oh, ini mungkin PQR ya. Sama STU. STR, RQS, dengan STR. Oke. Bisa ya? Ada selain cara ini enggak? Bisa juga pakai cara siapa? Nur Hidayat. Atau juga bisa nih kalau misalkan apa namanya si DBC itu sudah siku-siku ya berdasarkan pernyataan nomor 2 ya kan. Lalu nanti apa namanya kalau dia siku-siku, oh ini nggak bisa dicoret-coret ya. Nih, kalau dia siku-siku, iya kan? Berarti ada tuh kan yang definisi tentang komplement. Nah, itu juga bisa ketika dua sudutnya komplement, lalu nanti diarahkan sudut tersebut kongruen, nanti dua sudut sisanya itu kongruen. Itu juga bisa. Kalau misalkan nanti mungkin teman-teman bisa dicoba dari yang dua sudut komplement ya, karena berdasarkan di awalnya sudut siku-siku. Tapi boleh juga pakai cara yang Nur Hidayat, yang pengurangan dua sudut. Oke, terima kasih. Iya, Bu. Terbukti ya. Terima kasih. Oh, sama izin tanya, Bu, berarti sebenarnya tuh cara runutnya itu dari pernyataan-pernyataan ini tuh dijadiin sebuah diketahui lagi, Bu ya, kan sebenarnya di sebelumnya udah dipelajari kalau misalnya satu kesimpulan itu dijadiin diketahui dan runut gitu ke bawahnya. Berarti ini tuh sebenarnya kayak tadi kan diketahuinya itu nomor 2, pernyataan kedua itu kan garis DB tegak lurus garis BC itu kan diketahui. Berarti yang selanjutnya itu adalah yang berkaitan dengan yang diketahui sebelumnya gitu ya, Bu ya. Betul, supaya enak kita lihatnya ya. Kalau misalnya pembuktian kalau nggak runut ini
pernyataan yang di sini tuh sebenarnya implikasi pernyataan yang mana gitu kan. Jadi baiknya memang runut langsung. Jadi kalau misalkan di sini kan ada dua yang diketahui ya, tapi kan pernyataan yang pertama bilang kalau sudut ABE itu sudut siku-siku, ya udah, itu nggak ada implikasi apa-apa. Paling implikasinya adalah ukurannya 90 derajat, udah itu doang kan. Tapi kan ya itu nggak bermakna apa-apa. Yang bermakna kan si pernyataan kedua. Nah, pernyataan kedua inilah yang kalian buat kesimpulannya. Misal dua pernyataan ini dua-duanya itu bermakna, ada kesimpulannya. Misalkan si ABE ini bukan sudut siku-siku ya pernyataannya, misalnya pernyataannya apa gitu. Langsung kalian buat kesimpulan dari pernyataan yang pertama. Nanti baru lanjut lagi ke yang diketahui selanjutnya. Buatlah kesimpulannya. Nah, sebenarnya cara menulis alasannya itu macam-macam ya. Ada beberapa buku yang ini, apa namanya bilang, misalnya ini pernyataan nomor 2 ini adalah kesimpulan dari pernyataan nomor 1. Lalu nanti kita buat nih, nomor 3 adalah yang diketahui. Lalu nanti ada pernyataan 4 adalah kesimpulan dari pernyataan nomor 3. Nah, ada buku ya, ada suatu referensi yang bilang berdasarkan pernyataan 2 dan 4 gitu. Ada yang seperti itu. Jadi ditulis berdasarkan pernyataan 2 dan 4 apa yang dapat disimpulkan. Misalkan pernyataan nomor 5 ini nih adalah hasil dari apa namanya kesimpulan nomor 2 dan 4. Ada yang bilang alasan dari nomor 5 ini adalah berdasarkan pernyataan nomor 2 dan 4, nanti apa alasannya bla 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 gitu ya. Tapi karena kalau misalkan referensi utama dari teman-teman di sini kan memang runut seperti ini, jadi ikutin aja nggak apa-apa. Jadi semuanya benar ya yang ini ya. Terima kasih Nur Hidayat. Selanjutnya Siap. nomor Terima kasih 2. banyak, Bu. Ya. Nomor 2 ada. Gak apa-apa, kita sama-sama diskusi. Ibu saya. Oke, Dinda. Oh, ini Dinda 2 device ya? Ya, Ibu. Sebelumnya mohon maaf ya, Bu, kalau masih ada yang salah. Jadi di pertama itu kan diketahuinya sudut EGB bersuplemen dengan sudut FAD. Terus selanjutnya diketahui lagi sudut CHF. Bisa diperbesar nggak? Sorry. Oke. Ya. Jadi untuk pernyataan yang pertama itu kan diketahuinya sudut EGB bersuplemen sudut FD. Terus yang kedua itu diketahuinya sudut CHF, sudut lurus. Yang ketiga itu diketahui sudut AGB, sudut lurus. Terus yang di pernyataan 4 itu sudut CHF bersuplemen dengan sudut FHD. Jadi itu alasannya lawan definisi, yang dimana dua sudut yang saling bersuplemen adalah dua sudut yang jumlahnya adalah ukuran sudut lurus. Terus yang pernyataan kelima itu sudut CHF kongruen dengan sudut EGB
yang dimana itu dalil kalau nggak salah dalil 5 yang menyatakan jika dua sudut yang bersuplemen dengan dua sudut yang sama maka dua sudut itu kongruen. Apakah sudah betul? Gimana teman-teman? Kiranya coba bisa dilihat dari atasnya, tolong di scroll. Nah, EGB suplemen dengan FHD. Itu yang diketahui ya. Kita lihat. Sebentar, ini agak loading. Oke. EGB bersuplemen dengan FHD. Nah, implikasi dari EGB bersuplemen dengan FHD itu apa? CHF sudut lurus. CHF sudut lurus. Sebentar. CHF sudut lurus. Pernyataan nomor 2 itu CHF. Iya, Ibu. CHF sudut lurus. Tahu dari mana? Kayaknya saya salah tulis ya, Bu. Bentar, Bu. Boleh saya koreksi dulu. Takutnya saya kayak salah tulis. Oke, Bu. Mungkin Dinda mau kasih statement kalau CHD kali ya. Iya, Ibu. Oke. Nggak apa-apa, mungkin bisa share aja yang tadi. Jadi kita mulai dari situ aja. Nah, CHD ini ya. CHD sudut lurus, tapi itu bukan yang diketahui. Kita menggunakan definisi. Kan ada definisi yang menyatakan dia sudut lurus. Kira-kira definisi berapa? Nanti dilihat ya, nanti bukan yang diketahui, tapi pakai definisi sudut lurus. Kita lihat di sini definisi sudut lurus. Ada di definisi 10, Ibu. Coba kita lihat definisi 10. Definisi 10. Definisi sudut lurus adalah sudut dengan ukuran 180 derajat. Oke. Selain itu ada nggak? Oke, itu ya. Definisi 10. Jadi bukan diketahui tapi dari apa namanya? Dari definisi. Pokoknya kita yang namanya diketahui itu adalah yang tertulis di soal. Jadi kalau misalnya nggak tertulis di soal, itu bukan diketahui, tapi kita pakai definisi, postulat, atau dalil. Jadi tadi CHD ya. CHD, sudut lurus, definisi 10. Lalu AGB, oke, AGB sudut lurus, definisi 10. Berarti CHD
CHD bersuplemen dengan FHD. Oh, CHF bersuplemen dengan FHD. Oke. Lalu selanjutnya adalah, saya tolong di scroll ke bawah. Terus CHF kongruen dengan EGB. Kenapa tiba-tiba kongruen dengan EGB? Di atasnya ada nggak statement? Coba di scroll lagi ke atas. Nah, mungkin setelah tadi ya yang apa yang ditanyakan sama Nur Hidayat tuh, ketika kita memberikan suatu statement itu misalnya dari yang diketahui, tapi yang diketahui itu kita bisa tarik implikasinya, kita bisa tarik kesimpulannya, itu langsung aja ditulis. Nah, di sini kan sudut EGB bersuplemen dengan FHD. Oke, lalu CHD itu sudut lurus. Apa implikasi dari sudut CHD itu sudut lurus? Nah, terus nanti jadi pernyataan nomor 3. Nah, nomor 4-nya sudut AGB sudut lurus. Apa implikasi dari pernyataan sudut AGB sudut lurus? Gitu ya. Jadi mungkin ini kita tarik nih, tadinya pernyataan nomor 4 jadi pernyataan nomor 2. Nomor 3, sorry. Pernyataan nomor 3. Oke? Oke, Bu. Nah, terus kita sebenarnya nggak usah cari atau kasih statement yang nomor 3. Karena apa? Karena di awal kita udah tahu kalau sudut EGB itu suplemen dari FHD, ya kan? Sebenarnya kan ketika Dinda bilang pernyataan nomor 3 ini atau memberikan statement nomor 3, itu kan harus ada implikasinya. Implikasinya sudah yang diketahui, ya kan? Jadi nanti nomor 1, nomor 2, dari nomor 2 langsung nomor 4, ya. Nah, nanti kan udah tuh sudut EGB suplemen FHD. Terus sudut CHF bersuplemen dengan FHD. Ya kan? Langsung ke bawah, coba ke bawah. Nah, langsung ke nomor 5. Ya. Gitu ya. Oke, Jadi Pak kita, Bu. Ya, jadi kita langsung statement sudut CHF kongruen dengan sudut EGB. oh ya baik. Berarti ada 4 pernyataan saja ya, Bu. Betul. Jadi kita nggak usah nih nambah-nambahin statement atau nambah-nambahin pernyataan. Tapi buat apa? Karena kesimpulan atau implikasinya udah diketahui di soal. Ya. Oke, Oke, baik terima Ibu. kasih. Terima kasih banyak atas koreksiannya. Selanjutnya soal nomor berapa? 3. Soal nomor 3, ada yang mau coba? Gak apa-apa, nggak usah takut salah. Kita sama-sama diskusi di sini.
Nomor 3 ada. Oke, karena waktunya sudah hampir habis ya, kita diskusikan saja nomor 3. Itu yang nomor 3 yang ini ya. Jadi ada apa nih katanya? Ada garis AD tegak lurus sama DC. Oke. Garis AD ini ya, tegak lurus sama DC. Kira-kira dari ini apa yang bisa kita simpulkan? Oke, nanti ini nomor 1 ya. 1 ini alasannya diketahui. Nanti nomor 2, apa yang bisa kita simpulkan? Sudut ADC. Oke. Nanti mungkin bisa Siku-siku, Bu. Iya. ADC adalah siku. Alasannya adalah definisi 13 ya. Nanti Iya, bisa Ibu, ada. definisi 13. Nah, terus setelah itu apa? Kalau dia siku-siku berarti gimana? Ada lagi nggak yang bisa kita implikasikan? Nggak ada, karena ya udah siku-siku aja gitu ya. Selanjutnya apa? Ini yang nomor 3. Sudut B berkomplemen dengan sudut C DB. Berarti ini nomor 3 alasannya adalah diketahui ya. Lalu apalagi? Bisa nggak kita selanjutnya kasih statement kalau sudut ADB ADB iya komplement. Oke, nanti bisa disempurnakan ya sama kalian. Iya komplement ADB komplement dengan CDB. CDB. Ya, ADB komplement dengan CDB. Alasan dari apa itu? Dari yang tegak lurus itu ya, si AD, apa namanya, garis AD tegak lurus dengan DC. Berarti ADB komplement dengan CDB. Lalu selanjutnya, ini, si B komplement dengan CDB. Nah, ada dong, ini ya, sama kan? Iya kan? Makanya langsung kita bisa statement kalau sudut B kongruen dengan ADB. Gimana? Mengerti? Ada yang mau ditanyakan?
Sudah cukup jelas? Jelas ya? Oke. Jadi itu ya, dari yang ketahui, terus apa yang bisa kita simpulkan. Sebenarnya tadinya kenapa saya minta luring, karena supaya lebih enak ketika menjabarkan pembuktian-pembuktiannya gitu. Tapi nggak apa-apa, untuk minggu depan kan luring ya, dan kalau misalkan teman-teman ada kesulitan untuk soalnya, sisa soal ada berapa? 1, 2, 3, 5 ya, ada 5 soal, bisa ditanyakan nanti ketika luring sebelum kelompok 1 presentasi. Karena sudah 17.25 ya, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk UTS nanti pakai cheat sheet gak ya, Bu? Kurang tahu. Jadi mungkin ditanyakan dengan Bu Dwi ya. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Biasanya sih pakai ya, karena dulu saya juga pakai. Tapi itu keputusan dari Bu Dwi. Ada lagi? Oke, aman ya berarti ya. Jadi nanti tinggal sisanya ada 5 soal. Nanti kita diskusikan tapi teman-teman sudah mengerjakan gitu. Jadi tinggal ditanyakan ini benar atau enggak gitu ya. Oke, saya stop share dulu. Sepertinya dicukupkan pertemuan kita kali ini. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih juga sudah mau mencoba. Nggak apa-apa sebenarnya tadi kalau misalkan teman-teman mau coba share, ketika ada yang salah itu sebenarnya tidak perlu ditakutkan karena kita sama-sama belajar ya. Oke, terima kasih. Jadi nanti minggu depan dipersiapkan kelompok 1. Cuma mungkin maaf kalau misalkan nanti sebelum kelompok 1 kita diskusi dulu, misalkan ada soal yang mau ditanyakan dari pertemuan kali ini, mungkin agak molor mulai selesainya nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri pertemuan kali ini. Berdoanya mungkin berdoa sendiri aja ya. Karena sudah jam 5:30, saya juga sedang di luar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu.